Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Silakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom saudara-saudara. Halo. Sekalipun kita tidak dapat ibadah secara bersama-sama secara keseluruhan, namun hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bertemu. Dan salam juga untuk saudara-saudara jemaat yang ada di rumah yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang menghantar kita di dalam ibadah ini dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 yang mengatakan begini. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kalau kita ada hari ini di tempat ini dengan sehat, dengan sukacita, kita boleh menjadi bagian dari keluarga Allah, diselamatkan di dalam Dia, melakukan tugas dan panggilan kita. Kita percaya semuanya itu oleh karena anugerah Allah saja kepada kita, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kita telah melakukan apa yang benar di hadapannya. Kita sambut dengan pujian
PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita kepada Allah melalui pemazmur. Kita mengangkat Mazmur 73, ayatnya yang ke-14. Kemudian kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-23 sampai 26. Kita akan menutup di ayatnya yang ke-28. Kita akan menaikkannya secara litani. Mari kita bermazmur bagi Allah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Dan kena hukum setiap pagi. Ayat yang ke-23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, selama-lamanya. kita di ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu, Bapa yang pemurah dan pengasih, pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur lagi hari ini, di tengah-tengah pandemi virus corona, kasih setia Tuhan melindungi kami. Engkau menuntun kami dengan tangan yang kuat. Engkau menghiburkan. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru setiap hari. Dalam segala keadaan yang kami jalani dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberitakan kabar baik-Mu. Ya Bapa, di hari perhentian ini kami datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami menyadari ketika kami ada di dalam hadirat-Mu,
betapa sesungguhnya kami tidak layak oleh karena dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Perbuatan-perbuatan kami yang tidak mencerminkan bahwa kami adalah milik-Mu. Terlebih ya Bapa, di dalam situasi dan keadaan yang kami alami, seringkali kami melupakan akan kebenaran-Mu. Kami tidak melakukan kasih Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami berpikir bahwa Tuhan, Engkau tidak hadir dan tidak ada bersama-sama dengan kami. Ketika saudara-saudara kami memerlukan pertolongan, kami tidak membuka tangan kami. Kami tidak peduli dengan keberadaan mereka. Kami tidak menceritakan dan menyaksikan akan kebenaran firman-Mu, akan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, sesungguhnya kami telah gagal untuk menjadi murid-Mu, untuk menjadi utusan-utusan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Namun hari ini Tuhan, Kau izinkan sebagian dari kami hadir di tempat ini, dan juga sebagian dari saudara-saudara kami mengikuti dari rumah. Oleh karena situasi ini, kami mengakui Bapa, segala dosa dan kesalahan, kecemaran hidup kami, dan memohon belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah kasih-Nya, akan pengampunan, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan, layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya Bapa, sebagaimana firman-Mu, jikalau kami mengakui dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang adil, yang mengampuni kami, yang menjauhkan segala dosa dan kesalahan kami, dan Engkau tidak mengingat-ingatnya lagi. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang biarlah kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami memohon bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kuatkan, kita sambut pengakuan kita dengan pujian PKJ 179.
ayat yang ke-14 berbunyi begini, saudara. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah bahwa pengampunan dosa telah terjadi. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita berdiri, mari kita menyapa sekalipun kita tidak harus bersalaman satu dengan yang lain. Sambil berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai dasar kehidupan kita. Hidup yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena penebusannya. Efesus pasal 4. Kita baca ayat 23 sampai 24. Di situ ayat 24, kita baca ayat 23 juga. Bunyinya begini. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, itulah petunjuk hidup baru sebagai dasar kehidupan kita. Kita semua orang-orang yang telah ditebusnya, baiklah kita hidup baru. Hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Karena itulah yang membawa kita kepada sampai kekekalan. Kita sambut dengan pujian dari PKJ 198. Agar terang hati
Saudara-saudara, baik jemaat yang hadir di tempat ini di gereja maupun saudara-saudara yang mengikuti dari rumah, firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Bapa di hati kami, karena hati ini seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Firman kebenaran-Mu akan menjadi kekuatan, penghiburan dasar kami ketika kami menjalani hidup kami setiap hari. Terlebih Bapa, ketika kami masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Ya Bapa, Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan saja kami mendengar dan memahami, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakailah bibir hamba-Mu ini, seluruh hidup hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Bukan kehendak hamba-Mu ini ya Bapa, tetapi kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan membaca bagi saudara demikian kebenaran firman Tuhan. Di situ diberikan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, lalu dengan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Sekali lagi shalom saudara-saudara, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dan juga semua jemaat yang mengikuti dari rumah. Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dengan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara memperhatikan apa yang terjadi dalam beberapa hari ini, khususnya pada tanggal 9 Juli yang lalu, apa kira-kira? 9 Juli yang lalu? Ya,
Gubernur Bali sudah membuka secara resmi, kalau boleh dikatakan begitu, new normal. Dengan berangsur-angsur kehidupan akan kembali, ibadah boleh diizinkan, pertemuan-pertemuan, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena kita tahu Bali dalam minggu-minggu ini mengalami peningkatan kasus COVID-19. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, jangan dibuka maskernya, tetap pakai maskernya. Mudah-mudahan kita tidak lebih dari 1 jam di tempat ini, karena itu juga berpengaruh. Kita membuka semua jendela supaya mengurangi meminimalkan penyebaran virus corona. Jadi ketika new normal sudah dibuka, kehidupan akan tidak sama lagi, saudara. Kita akan menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Situasinya memang tetap berbeda, tetapi cara kita, baik itu mindset kita, pikiran kita, cara kita bertindak sekarang akan menjadi sangat berbeda. Saudara-saudara sudah membaca banyak hal berkaitan dengan itu. Jadi kita akan tetap memakai masker. Kalau dulu barangkali seingatnya saja pakai masker, tetapi sekarang saudara-saudara dari atas mimbar ini harus kita katakan, kemanapun kita harus tetap memakai masker, berusaha memakai masker. Bahkan mungkin juga kalau di rumah, apalagi kalau kita tahu ada saudara kita yang OTG. Ya OTG kan kita tidak tahu ya, karena kita harus berpikir semua orang OTG. Jadi kita tetap harus pakai masker, jaga jarak. Ini akan menjadi new normal, akan cara baru di mana kita menjalani kehidupan kita untuk mengatasi, untuk tidak tertular COVID-19. Jadi pengertian tentang new normal itu setidaknya itu. Kita akan memasuki situasi yang baru, keadaan yang baru, hidup yang baru, dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Tidak lagi seperti dulu. Kenapa hal itu dilakukan? Kenapa gubernur kita membuka pada tanggal 9 new normal? Kita akan memasuki kehidupan yang baru. Karena saudara-saudara, dengan cara itulah maka ekonomi akan kembali bergerak. Bagaimanapun dalam kehidupan kita ketika kita masih ada di dalam dunia, kita masih memerlukan makanan. Kita masih harus tetap bekerja. Kita masih harus menghasilkan uang. Kita masih harus berusaha, bekerja dalam segala aspek kehidupan kita supaya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, dalam masa itulah kita tetap melakukan itu supaya semuanya itu berjalan kembali dengan baik. Atau dalam bahasa yang barangkali lebih lebih keren begitu, supaya kita tetap eksis dalam situasi ini, dalam masa COVID ini. Kita tidak lagi merasa takut, walaupun kita harus waspada. Takut dan waspada sedikit berbeda. Nah, saudara-saudara, dalam situasi itu saya ingin masuk ke dalam apa yang menjadi nats yang kita baca hari ini. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam iman, tahukah saudara bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dengan gerejanya, saudara dan saya dan seluruh umat juga mau mewujudkan satu situasi yang baru, satu hidup yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa kita new normal, tetapi barangkali new normal itu lebih juga atau berarti pula new era. Bukan new era sepatu ya. Ada kan sepatu new era? Bukan, new era. Zaman yang baru, di mana zaman itu juga diwarnai dengan COVID-19. Nah, Tuhan Yesus juga mau mewujudkan ini di dalam kehidupan kita. Di awal saya mau mengatakan untuk apa? Supaya di dalam kehidupan kita benar-benar terjadi yang namanya damai sejahtera. Visi Gereja Bali, bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Supaya itu terwujud, saudara-saudara. Dan saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan. Gereja itu bukan gedungnya, tetapi saudara dan saya, semua orang yang terpanggil masuk di dalam pusaran itu untuk mewujudkan. Sama seperti hari ini,
ketika sudah dibuka oleh gubernur berkaitan dengan new normal, kita juga masuk dalam pusaran itu. Kita tidak dapat mengatakan, oh itu biarlah pemerintah saja. Tidak, saudara. Kita semua masuk dalam pusaran itu untuk mewujudkan damai sejahtera. Dalam pusaran itu kita ada. Dalam pusaran itu kita turut serta. Ambil bagian. Nah, pertanyaannya, siapkah kita? Kalau kita mengatakan, oh ya saya siap. Siap dalam artian apa? Tuhan Yesus, ketika dia mau mewujudkan hal itu, visi Tuhan untuk hadir, Allah kita untuk hadir di tengah-tengah dunia ini adalah untuk mewujudkan damai sejahtera, untuk membawa damai sejahtera itu supaya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu dia memanggil para murid-muridnya. Dia panggil Petrus, dia panggil Yakobus, dia panggil Yohanes. Tetapi juga dia memanggil saudara dan saya, kita semua untuk masuk di dalam pusaran itu. Siapkah kita? Apa respon kita terhadap itu? Kalau kita kembali ke dalam new normal, respon apa yang saudara mau lakukan pertama kali ketika saudara dan saya semua, kita semua untuk masuk ke dalam new normal ini? Yang pertama itu paling penting saudara-saudara adalah edukasi namanya. Belajar. Apa yang saudara ikuti di tablet atau gadget saudara? Bagaimana mengatasi COVID? Kenapa kita harus memakai masker? Kenapa saya harus memakai topeng? Apa namanya ini? Face shield. Kenapa kita berjauh-jauhan? Emang kita tidak boleh berdekat-dekatan? Emang kita tidak boleh tidak pakai masker? Kenapa harus melakukan semuanya itu? Nah, ini harus ada yang namanya edukasi, saudara. Ini harus ada pembelajaran di dalam diri kita, baik yang kita terima dari orang lain, maupun dari orang yang ahli, maupun yang kita baca dari media sosial. Ya, tentu saja kita harus memilih-milih dari media sosial, mana yang benar-benar benar, mana yang hoax. Demikian juga ketika kita memasuki pusaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk mewujudkan bumi bersukacita damai sejahtera itu. Mari kita lihat ayat kita. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ketika Tuhan Yesus mau mewujudkan damai sejahtera itu, sebelum dia memanggil murid-murid, sebelum dia memanggil orang-orangnya, dia mengajar dulu, memberitahu dulu, supaya murid-muridnya memahami kenapa demikian. Kenapa dia datang. Pemahaman ini penting, saudara. Dia mengajarkan firman Tuhan dulu. Jadi bukan hal-hal yang lain. Karena dasar dari mewujudkan damai sejahtera itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ini dulu dipahami. Tuhan Yesus mengedukasi mereka. Supaya mereka mengerti dulu. Karena kalau kita tidak mengerti kenapa kita harus memakai masker, tidak paham. Apalagi ketika masker apa namanya Pak Dokter? Masker N19. Jadi lupa terus. Karena saya ingat C apa itu yang kaos itu dulu Jogja itu. Karena lebih itu nempel di kepala saya. C berapa Bu? C59 itu yang nempel di kepala saya. Nah, kenapa kita harus memakai itu? Kalau kita tidak mendapatkan edukasi yang cukup, kalau kita tidak mendapatkan pemahaman yang cukup, itulah sebabnya kita akan mengatakan, kalau tidak ada orang lain, tidak ada polisi, buka aja dulu deh, gitu. Sama seperti kita memakai helm itu ya. Tuhan Yesus mengajarkan dulu. Kenapa demikian? Ini dulu dipahami. Untuk masuk ke dalam pusaran, untuk masuk menjadi bagian, bukan hanya sekedar bagian, tetapi aktif untuk mewujudkan damai sejahtera itu, keselamatan itu di dalam kehidupan manusia, kita harus paham dulu, mengerti dulu. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita sudah cukup belajar?
Apakah kita sudah cukup mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Itulah sebabnya, saudara, dari sejak zaman Tuhan Yesus sampai hari ini, di mana kemudian gereja diberikan, katakanlah dalam tanda kutip, kuasa untuk mengajar. Gereja terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa itu harus dilakukan? Termasuk hari ini juga, termasuk hari-hari yang lain, termasuk juga ketika saudara membaca Alkitab di rumah, saat teduh bersama dengan Tuhan, atau di dalam pemahaman Alkitab, supaya pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan pemahaman itu, dengan pengertian kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kalau seseorang masuk dalam pusaran itu, dia tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu, dia tidak faham akan kebenaran firman Tuhan itu, apalagi tidak mau belajar akan kebenaran firman Tuhan itu, maka setidaknya dalam diri orang itu tidak akan terwujud yang namanya damai sejahtera. Dalam masa COVID-19 ini, gereja masih tetap melakukan baik itu PA, ibadah, walaupun kita tidak ketemu, dengan berbagai macam cara. Ada webinar, ada pertemuan-pertemuan. Saya dengar juga anak-anak langsung memakai Zoom-nya, memakai Google Meet-nya, atau apapun namanya itu, media, untuk mereka belajar terus. Mereka terus mengisi diri tentang kebenaran firman Tuhan. Ini yang namanya edukasi, supaya kita mengerti sebelum atau ketika kita sudah masuk. Bukan pembelajaran itu hanya di awal saja lalu selesai, tidak. Kalau kita berbicara tentang kata kesasi, nah ini seringkali hari ini kata kesasi tidak ada. Kata kesasi seringkali dipahami kata kesasi itu adalah pembelajaran. Kalau sudah nanti CD selesai. Padahal tidak, saudara. Seluruh, bahkan saya yang katakanlah belajar teologi, masih terus harus belajar, terus belajar. Itulah sebabnya kita dikatakan sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus, karena artinya kita akan belajar terus. Jadi penting edukasi. Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mereka harus melakukan, kenapa itu harus dilakukan di dalam kehidupan, apa pentingnya. Sehingga di kemudian hari terwujud yang namanya damai sejahtera itu. Yang pertama, saudara-saudara. Tetapi tidak cukup hanya kita belajar. Yang kedua harus kita praktekkan, saudara. Kita jalankan. Kita coba di dalam kehidupan kita. Kita lanjut baca. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu jawab Simon, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bagian ini, saudara. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Karena engkau menyuruhnya, karena Tuhan yang mengajar, karena firman Tuhan itu sudah diterima, maka aku akan melakukannya. Sekalipun itu tidak masuk di akal. Itu sudah, nah kalau kita bedah lagi cerita ini, itu kan sudah kira-kira jam sekian ini, saudara-saudara. Kalau nelayan mengerti, tidak mungkin menangkap ikan jam-jam sekian ini. Karena ikan-ikan pasti sudah masuk ke dalam air, lebih dalam. Apalagi sepanjang malam mereka sudah menangkap ikan tetapi tidak dapat apa-apa. Itu artinya memang pada saat itu tidak ada ikan. Tapi Tuhan katakan, masuk lebih dalam, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam lagi. Kalau menurut akalnya Petrus, Simon, tidak mungkin guru, tidak akan ada. Tetapi jawaban Simon adalah jawaban iman, jawaban percaya. Karena engkau guru yang mengatakannya, karena engkau Tuhan yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Karena apa yang kau katakan adalah kebenaran. Karena apa yang kau katakan adalah membawa kehidupan. Karena apa yang kau katakan yang membawa damai sejahtera kepada saya. Karena apa yang kau katakan itulah yang sesungguhnya paling benar. Maka aku akan lakukan.
melakukan kebenaran firman Tuhan. Percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini bagian penting, saudara. Ketika kita ada dalam pusaran untuk menciptakan damai sejahtera, ketika kita ada dalam pusaran untuk menang melawan COVID, kalau dalam konteks kita hari ini, kita sudah belajar banyak. Oh, masker itu adalah melindungi kita dari droplet. Masker itu melindungi kita dan orang lain dari penyebaran virus. Kalau ada masker yang warna biru-biru itu, yang Pak Dokter pakai, yang ibu siapa? Bu pakai, nah itu mungkin lebih bagus. Ada masker yang N tadi itu lebih bagus lagi. Saudara-saudara, kita paham, kita mengerti. Tetapi karena kita tidak mau melakukannya, karena kita tidak percaya, enggak mungkin. Kalau saya mati ya mati aja, kalau tersebar ya tersebar aja, kalau terpapar saja. Kita tidak percaya bahwa masker setidaknya mengurangi, kalau boleh kita katakan, kita akan terpapar virus itu. Kita tidak percaya dan kita tidak melakukannya, ya pasti kita kena. Setidaknya yang harusnya persentasenya kena hanya 3%, karena tidak pakai ya menjadi 100%. Ya, jujur kita katakan masker juga tidak melindungi kita dengan sempurna. Tetapi setidaknya mengurangi. Apalagi kalau kita tambah cuci tangan. Ngapain cuci tangan? Tangan saya bersih kok, tidak ada nodanya. Dan seterusnya. Nah, melakukan apa yang dikatakan, melakukan kebenaran itu, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan mewujudkan, saudara. Kalau kita tidak pernah, kita ada di dalam pusaran itu. Pusaran itu adalah bagian dari untuk mewujudkan damai sejahtera ini. Tetapi kalau kita tidak pernah mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman-Nya dan kita menyangkalnya, oh itu tidak benar, kita katakan demikian, maka itu juga tidak akan terwujud di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang kita ceritakan berkaitan dengan masker tadi. Setelah kita mendapatkan edukasi, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, maka kita melakukannya. Oleh karena itu Matius mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, artinya yang mengerti, memahami, lalu melakukannya. Ia sama seperti orang yang membangun rumah, yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, ketika angin datang, ketika banjir datang, rumahnya tetap berdiri tegak. Karena apa? Karena rumahnya dibangun di atas batu. Sama juga, saudara. Kalau kita tidak mendengar, itu sama seperti kita membangun rumah di atas pasir. Badai datang, banjir menyapu, hancur dan rusaklah rumah itu. Karena apa? Karena rumah itu dibangun di atas pasir. Bukan karena orang itu tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Orang itu mendengar, tetapi poinnya adalah tidak melakukannya. Jadi hari ini, baik dalam konteks kita ketika kita berhadapan dengan COVID-19, saya percaya itu juga adalah kebenaran firman Tuhan. Mari kita taati itu semua. Tidak bergerombol, kita mencuci tangan, kita memakai masker kemanapun kita pergi. Kita menjaga jarak dengan orang lain. Kita mengajarkan juga itu kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kami di jalan, saudara, menemukan ada keluarga yang mengajak anaknya, bapak atau ibu mengajak anaknya. Ibunya sudah tidak pakai helm, pakai kendaraan motor, tidak pakai helm, tidak pakai masker. Anaknya juga sama dan dengan santainya. Wow. Kadang-kadang miris juga untuk melihat hal itu. Nah, di dalam iman kita, ketika kita masuk sekali lagi dalam pusaran itu, mari kita benar-benar mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita fokus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, kehadiran kita dipilih untuk menjadi bagian di dalam pusaran itu, benar seperti apa yang dikatakan oleh ayat minggu kita, saudara. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Benar-benar oleh karena
Allah saja, oleh karena Allah benar-benar mengasihi kita. Dia menganugerahkan hidup itu. Dia menganugerahkan kepada kita. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam pusaran itu. Untuk menjadi bagian. Supaya dengan demikian, sama seperti Simon Petrus, sama seperti Yakobus dan juga Yohanes. Kita menjadi bagian di dalamnya. Supaya kita menyampaikan juga kepada orang lain. Bukan oleh karena kebaikan kita. Bukan oleh karena kita telah melakukan apa yang benar. Tetapi oleh karena Allah sendiri yang memilih kita. Mari kita hidup di dalam anugerah itu. Mari kita pahami semuanya itu. Lalu melakukan itu semua di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tanpa jemu. Mari kita melakukannya dengan penuh percaya. Di dalam tindakan kita. Tetap sehat, tetap taat untuk melakukan protokol kesehatan demi menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga sahabat-sahabat kita, menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara semua. Amin. Satu doa bagi kita. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat di segala tempat dan segala abad, mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir pagi hari ini di tempat ini maupun yang ibadah di rumah, kami majelis jemaat di tempat ini mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk warta jemaat dalam minggu ini, pertama, bahwa hari Minggu 19 Juli 2020 ibadah tetap dilaksanakan jam 8 pagi. Tidak menutup kemungkinan semua mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk bagi Bapak dan Ibu yang hadir akan di WA, silahkan melihat di WA yang hadir di sini hari Minggu maupun sisanya yang bisa ibadah di rumah. Dan informasi bahwa hari Minggu yang akan datang itu akan diadakan pentabisan majelis yang akan dipimpin oleh Bapak Bishop dari Sinode. Bapak Sekum, Pak. Mohon maaf, Bapak Sekum dari Sinode. Dan ibadah
keluarga tetap diadakan di rumah masing-masing. Untuk hari Sabtu, saya akan buka memulai untuk new ini bahwa kerja bakti tetap dilaksanakan jam 4 sore sesuai dengan jadwal. Silakan Bapak Ibu melihat jadwal, karena di jadwal yang dapat giliran gotong royong tidak terlalu banyak. Jadi kita mulai untuk boleh kebersihan lingkungan gereja di tempat ini. Kalaupun untuk musik ingin latihan, silahkan hari Sabtu. Dan untuk hari Minggu yang akan datang, yang membawa buket bunga juga silahkan melihat di jadwal yang sudah disepakati. Demikian Bapak dan Ibu untuk Warta Jemaat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Pak Pendeta. Kita akan menaikkan doa syafaat kita Bapak Ibu, baik jemaat yang di tempat ini maupun di rumah, khususnya dalam masa COVID-19 ini, supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Dan juga kita berdoa untuk sidang sinode yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 bulan Agustus. Jadi tinggal beberapa minggu lagi. Mohon didoakan supaya dapat berjalan. Sidang akan dilaksanakan dengan Zoom, jadi tidak bertemu. Karena kita mengurangi pertemuan, itu akan dilakukan dengan Zoom. Jadi ada yang di wilayah, ada yang di kantor sinode. Itu pun dengan jumlah peserta yang sedikit-sedikit. Jadi tersebar nanti di seluruh Bali. Kita berdoa juga untuk pemerintah, khususnya Bali dalam memasuki new normal ini. Supaya Tuhan memberkati, benar-benar kita dapat kembali dalam arti kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan ekonomi kita, walaupun dengan cara yang baru. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat juga yang di rumah, yang hari ini tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir ya, tidak hadir bersama-sama dengan kita. Nah, minggu depan benar, nanti lihat di WA, Pak Ibu bisa lihat di situ siapa, karena kita akan bergiliran terus. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman-Mu hari ini akan menguatkan kami kembali dalam pusaran untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kami Yesus Kristus telah memulainya dan telah memberikan kami kehidupan yang baru itu untuk kami jalani. Biarlah kami hidup dalam kebenaran itu, sehingga damai sejahtera Allah terwujud dalam hidup kami. Bapa, hari ini dalam masa COVID-19, terutama pemerintah di Bali, Gubernur Bali bersama dengan seluruh jajarannya, telah menyampaikan berkaitan dengan new normal pada tanggal 9 Juli yang lalu. Kami telah memasuki kehidupan yang baru dan berangsur-angsur akan kembali dibuka fasilitas-fasilitas umum, kegiatan perekonomian, kegiatan pariwisata, dan juga ibadah-ibadah di gereja, bahkan juga di ibadah-ibadah di agama yang lain. Bapa, kami percaya Tuhan sendiri yang telah menuntun kami, Tuhan sendiri yang telah menuntun memberikan hikmat kepada pemerintah kami. Sekalipun masih ada dalam masa COVID-19, bahkan dalam minggu ini mencapai puncaknya penyebarannya di Bali. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya dengan new normal, kami akan dapat mengatasi situasi ini dengan kekuatan dan hikmat dari Allah. Kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia yang sudah berjuang begitu kuat dalam mengatasi situasi ini. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai, memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami dengan seluruh jajaran. Sehingga dalam waktu yang singkat, kami dapat keluar dari situasi ini, memasuki kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan, yang membawa damai sejahtera, sebagaimana yang Tuhan Kau kehendaki. Gerejamu, GKPB,
dalam situasi ini juga merencanakan untuk mengadakan sidang sinode dengan memakai teknologi yang ada Bapa, yaitu Zoom. Apapun itu Bapa, kami sungguh-sungguh menggantungkan karena Engkaulah yang memiliki gerejamu ini, karena Engkaulah yang telah memilih gerejamu ini untuk masuk ke dalam pusaran menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami. Apa yang kami rencanakan berkaitan dengan sinode ke-47 ini boleh berjalan. Dan lebih dari itu Bapa, dalam sidang ini juga kami akan memilih pemimpin-pemimpin yang baru di dalam masa tugas 2020-2024. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang hanya ingin mementingkan diri sendiri. Jauhkan kami ya Bapa dari cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Bapa, sungguh-sungguh kami hanya memikirkan bagaimana gereja-Mu dapat berperan di tengah-tengah dunia ini. Setiap personel, majelis jemaat, hamba-hamba-Mu para pendeta, pemimpin-pemimpin gereja kami, satukan hati kami Bapa. Tidak ada di antara kami yang tergoda untuk hal-hal yang buruk, yang justru tidak menjadi kesaksian bagi gereja-Mu dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara yang curang. Tapi kami dengan sungguh-sungguh ya Bapa, memikirkan program ke depan. Lalu oleh karena kehendak-Mu, Engkau memilih Tuhan lewat tangan-tangan kami. Pemimpin yang Tuhan Engkau kehendaki, bukan yang kami kehendaki. Sehingga gereja-Mu ya Bapa, di periode yang akan datang lebih lagi Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat, terlebih dalam kondisi COVID-19 ini. Hamba-Mu bersama dengan majelis di tempat ini, yang Tuhan Engkau percayakan pelayanan, untuk mengatur pelayanan di tempat ini. Ya Bapa, kiranya sungguh-sungguh kami memikirkan pelayanan-pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan ya Bapa kami dari pikiran-pikiran duniawi, kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan pribadi kami, atau kepentingan pribadi orang lain yang ingin justru menguasai gereja. Tapi biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi atas semuanya. Bapa, kami berdoa ya Allah, bagi jemaat-Mu di dalam situasi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Mereka yang baru memulai usaha yang baru, pekerjaan yang baru. Mereka, di antara mereka ada yang tidak cukup mendapatkan biaya untuk membiayai kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan dengan berbagai macam cara, usaha yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkati kami. Sehingga ya Bapa, oleh karena pemeliharaan tangan kasih-Mu itu kami dicukupkan. Kami rindu Bapa, situasi akan segera kembali normal. Namun di dalam semuanya itu, ajarkan kami taat Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami fokus untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Mereka yang lemah, mereka yang takut, mereka yang gentar, Bapa kiranya Engkau kuatkan mereka. Mereka yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan. Supaya dengan demikian Bapa, pemeliharaan tangan kasih-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Berkaitan dengan rencana untuk pentabisan majelis jemaat yang sudah terpilih di bulan Januari yang lalu Bapa, yang tertunda beberapa kali dalam bulan ini. Biarlah terjadi juga oleh karena kehendak-Mu. Dan rencananya minggu depan pada tanggal 19 kami akan melaksanakannya. Bapa kiranya boleh berjalan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pribadi lepas pribadi di antara kami Bapa, Engkau memberkati dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau merancangkan apa yang baik bagi kami untuk damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa di surga. Satukan hati kami. Dan inilah doa kami, syafaat kami pada pagi hari ini Bapa, yang kami naikkan dan mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang. Bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan dengan diiringi dengan pujian PKJ 271 ayat 1 sampai 3. Janganlah kumpulkan harta. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, tetap kami naikkan puji dan syukur kepadamu. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan tetap mencukupkan segala kebutuhan kami melalui berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kami membawa persembahan ke hadirat-Mu. Kiranya persembahan ini ya Tuhan, Tuhan berkati, sucikan, kuduskan, sehingga kami boleh pergunakan untuk mendukung di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Bagi saudara-saudara kami yang telah mempersembahkannya, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Atas kiranya Tuhan memelihara, menyertai, melindungi, dan tetap memberikan kekuatan di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup.
Amin. Kita menutup dengan pujian dari PKJ 258 bait pertama saja. Aku ingin selalu dekat padamu. Saudara-saudara, sekarang kembalilah pulang ke tengah-tengah kehidupan saudara, masuki new normal dengan tetap melakukan protokol kesehatan untuk menjaga dan melindungi kehidupan kita masing-masing dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Arahkan hati kepada Tuhan dan terima berkat. Anugerah kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus memberkati, menyertai saudara di dalam kini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita tidak bersalam-salaman, ibadah kita sampai di sini, kita cukup cakupkan tangan saja. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Masuki new normal dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.